Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Permana Putra dari kelas 4F. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Arsitektur Jaringan Terkini. Yang pertama ada Information Centric Networking atau disingkat ICN. ICN yaitu disebut dengan Information Centric Network, merupakan suatu pendekatan untuk mengevolusikan infrastruktur internet dari paradigma host-sentris berdasarkan konektivitas abadi dan prinsip end-to-end ke arsitektur jaringan, di mana titik fokusnya adalah name information atau konten dan data. Dalam paradigma ini, konektivitas mungkin terputus-putus dan penyimpanan di jaringan dapat dikapitalis secara transparan karena bit dalam jaringan dan pada perangkat penyimpanan data memiliki nilai yang sama. Pentingnya suatu ICN, pengimplementasian NCP merupakan suatu solusi yang sangat baik dalam suatu jaringan internet. Selanjutnya, tantangan teknologi jaringan terkini. Untuk tantangan teknologi jaringan terkini, yang pertama belum ada kebutuhan pasar. Pemasaran teknologi 5G di Indonesia ada salah satunya adalah belum ada kebutuhan publik akan akses informasi yang lebih cepat dari 4G. Karena untuk kebutuhan koneksi sehari-hari dengan layanan 4G saja sudah terpenuhi. Bahkan terkadang layanan 4G sudah dirasakan lebih dari cukup untuk penggunaan massal di masyarakat luas. Yang kedua, kemauan membayar. Secara koneksi dan kecepatan akses 5G memang memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kendati demikian, kecepatan akses bukan salah satunya pertimbangan untuk masyarakat menggunakan layanan ini, tetapi ada hal lain yang turut mempengaruhi kemauan menggunakan layanan ini, yaitu harga. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur jaringan merupakan hal terpenting dalam mempercepat penetrasi layanan 5G. Pembangunan infrastruktur jaringan tidak dapat dilakukan dengan cepat, dibutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan infrastruktur agar layanan 5G dapat dinikmati secara luas. Selanjutnya, C. Software Defined Networking atau yang disingkat SDN adalah salah satu arsitektur baru pada jaringan yang bersifat dinamik, manageable, cost effective, dan adaptable. Arsitektur SDN bertujuan untuk membuat jaringan yang menjadi lebih fleksibel dan mempermudah dalam mengontrol jaringan apabila terdapat perubahan dalam bisnis rekrutmen. Pada software Defined Network, network administrator atau network engineer dapat membentuk lalu lintas jaringan melalui sebuah central console sehingga tidak perlu mengkonfigurasi masing-masing switch atau perangkat yang terdapat pada topologi. Selanjutnya, ad hoc network. Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Namun pada prakteknya, jaringan ad hoc sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data. Jaringan ad hoc terdiri dari sekumpulan node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point. Node-node pada jaringan ad hoc memiliki sifat dinamis. Oleh sebab itu, jaringan ad hoc tidak hanya mampu mengirim dan menerima informasi saja, namun sekaligus dapat mendukung jaringan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai router. Selanjutnya, pengalaman IPv6. IPv6 atau Internet Protocol versi 6 adalah versi IP address yang menggunakan 128 bit. Ia terdiri dari 8 kumpulan angka
dan huruf yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Salah satu kelebihannya, beberapa contoh kelebihannya yaitu lebih cepat, lebih efektif, lebih aman, bandwidth lebih hemat, konfigurasi lebih mudah, dan yang terakhir lebih cocok untuk mobile. Untuk kekurangannya, kompatibilitas belum optimal, dan tren peralihan yang lambat. Selanjutnya yang F, jaringan cloud computing. Pengertian cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan merupakan metafora dari internet, jadi definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Sehingga komputasi awan sendiri juga termasuk teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna user. Dengan menggunakan cloud computing, maka Anda tidak perlu menginstal sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Jenis dari komputasi awan terbagi menjadi 4, yaitu privat, publik, community, dan hybrid cloud. Struktur dari komputasi awan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu computer back end, front end, dan hybrid. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.